Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi fikih kelas 10 yang kemarin. Maaf. Ini bab kurban dan akikoh. Siapa di sini dulu gak diakikohin? Oh ya, semangat ya. Pasti kamu halal. Oke, langsung saja. Pengertian untuk ibadah kurban, yakni pengertian kurban. Kurban itu menurut bahasa berasal dari kata qaruba, berarti dekat. Sedang menurut syariat, korban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat waktu tertentu. Disebut juga udhiyah. Yang kedua, ini hukum kurban. Ini hukum kurban adalah hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinadarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang memiliki hewan dengan niat untuk berkorban, maka ia wajib menyembelihnya. Yang selanjutnya yakni ada latar belakang terjadinya ibadah korban. Di dalam Quran telah terdokumentasi secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam. Dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai firman Allah. Kita lewati ya. Hari berikutnya Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasannya hati menyerahkan diri untuk disembelih. Jadi Nabi Ismail itu menyerahkan diri kepada Nabi Ibrahim untuk sudah Pak, nggak apa-apa, sembelih aja. Ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Saja segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Jadi saat Nabi Ibrahim mau gini, tiba-tiba Nabi Ismail digantikan Allah menjadi domba, digantiin Allah dengan domba. Yang keempat, yakni waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk penyembelihan kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah akhir dan hari Tasyrik. Yang selanjutnya ini ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya ya, pincang, sangat kurus atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikorbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, karena kurus, putus telinganya, putus ekornya, dan lain sebagainya. Sedangkan seekor kambing pun juga seperti itu, seekor kambing atau domba hanya untuk 1 orang. Nah, kalau onta bisa ada sapi atau kerbau masing-masing 7 orang. Insyaallah banget. Insyaallah. Manfaat yang didapat dari kurban ya. Ini manfaatnya ya, ini ya teman-teman.
kita bisa mendapatkan pahala karena kita sudah melaksanakan ibadah kurban. Nah, maka pahala dan insya Allah kita bisa terselamatkan di dunia akhirat. Amin. Hikmah kurban, yakni hikmah kurban adalah menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Bagi penerima daging kurban, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama semangat dan dalam bahagianya dari kepentingan umum. Bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Akikoh singkat saja teman-teman ya, karena waktu durasi. Akikoh dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipat 7 dalam kelahiran. Bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru. Hukumnya akikoh hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Syaratnya akikoh disyaratkan akikoh merupakan perwujudan dan rasa syukur dan kehadiran ke seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilakukan akikoh adalah 2 orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dan dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Peristiwa ini terekam dalam hadis. 4 jenis dan syarat hewan kurban akikoh. Hewan akikoh ada anak laki-laki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong adalah akikoh. Syarat-syaratnya seperti binatang yang dipotong adalah kurban kalau pada daging kurban disunatkan menyediakan sebelum dimasak, sedangkan daging akikoh sudah dimasak. Waktu menyembelih akikoh menyembelih akikoh dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hal ini sebagai mana disebutkan dalam sebuah hadis. Hikmah akikoh ada 3. Yang pertama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada dirinya. Menambahkan rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia, dan bagi orang tua merupakan bukti yang terakhir teman-teman, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan anak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapatkan bagian dari akad tersebut. Itulah dari penjelasan kurban dan akikoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,